Selanjutnya kita akan melihat bagaimana suasana malam takbiran di Tasikmalaya, Jawa Barat dan juga Jakarta. Sudah ada koresponden CNN Indonesia di Tasikmalaya, ada Kiki Haryadi, dan juga reporter Mikhaira Amar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Selamat malam teman-teman semua, saya ingin ke Kiki dulu. Kiki di Tasikmalaya, bagaimana suasana malam takbir lebaran di sana, Kiki? Ya, selamat malam Victor. Saat ini saya berada di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat. Gema takbir sudah mulai berkumandang selepas tadi azan Isya yang kemudian dikumandangkan di pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat begitu ya. Saat ini saya berada di alun-alun Tasikmalaya, lokasinya bertepatan atau di depan langsung dari Masjid Agung. Dari tadi selepas maghrib masyarakat sudah mulai berkumpul di titik ini untuk kemudian bisa merayakan malam takbir perayaan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada hari Sabtu esok 21 Maret 2026. Di sini suasananya hangat, kemudian juga suasananya sangat hikmat sekali begitu ya, masyarakat yang kemudian menunggu dan juga mengumandangkan takbir. Meskipun saya jauh dari keluarga, tapi pada akhirnya di sini menyatu bersama dengan warga masyarakat Priangan Timur untuk sama-sama merayakan menyambut Lebaran di tahun 2026 ini. Saya akan ajak Victor untuk berbincang bersama dengan salah satu warga yang kemudian sudah mudik ke kawasan Tasikmalaya. Kita akan berkenalan dulu. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa ini? Arifin. Pak Arifin warga asli Tasikmalaya atau mudik nih Pak? Saya warga asli Tanjung Priuk. Oke, dari Jakarta ya Pak ya. Pak Arifin boleh cerita sudah berkumpul bersama dengan keluarga dan besok merayakan Lebaran di Tasikmalaya, gimana nih Pak? Ya rasanya sih bahagia aja, maksudnya ketemu sama, kan ini ikut istri saya sama mertua. Oke. Jadi makanya saya kesini, kalau orang tua soalnya udah nggak ada di Jakarta. Jadi memang bersama dengan keluarga istri di sini begitu ya Pak. Pak, mendengar takbir, berkumpul dengan keluarga begitu, ini merupakan momen yang dinantikan setiap tahun atau seperti apa nih Pak? Ya setiap tahun sih Pak, bahagialah rasanya. Kalau dengar takbir kayak gini kan kita udah bertahun-tahun beberapa bulan lah kemarin nggak ketemu. Saya sih udah setahun nggak kesini. Makanya setiap Lebaran aja kesini gitu. Jadi memang mudik ke Tasikmalaya ini sudah menjadi sebuah tradisi tahunan keluarga ya Pak? Iya betul Pak. Oke. Pak Arifin, kira-kira besok agendanya akan seperti apa nih bersama dengan istri dan juga keluarga di kampung halaman ini Pak? Oh paling saya nanti ke rumah nenek itu di Ciamis, habis itu mungkin ke Gunung Galunggung. Iya udah berenang rekreasi aja. Liburan. Kapan Pak kembali ke Jakarta rencananya Pak? Saya sih sebenarnya sih tanggal 25 kerja, tapi ngajuin cuti lagi 2 hari lah ke belakang. Jadi bisa lebih lama bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak Pak Arifin, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapak. Itu salah satu cerita dari pemudik yang kemudian datang ke kawasan Tasikmalaya, berasal dari Jakarta begitu ya, bercerita bahwa memang sesuatu yang berharga, bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman keluarga begitu ya. Besok akan melaksanakan sholat id bersama-sama di Masjid Agung tepat di belakang saya begitu. Victor, kalau boleh saya gambarkan pada malam hari ini suasananya cukup meriah. Tadi di awal saya katakan cukup hangat begitu ya. Meskipun ini adalah tahun ke-7 saya tidak berkumpul bersama keluarga di malam takbiran, tetapi di sini sangat hangat sekali. Masyarakat tadi saling ngobrol satu sama lain, bertanya, saling menguatkan begitu ya. Besok pada akhirnya kita akan sama-sama merayakan Hari Lebaran 1447 Hijriah. Sebetulnya banyak sekali aktivitas yang kemudian dilakukan oleh masyarakat pada malam hari ini, karena ini adalah salah satu pusat kota di Tasikmalaya. Jadi ini menjadi sentra dari segala aktivitas masyarakat yang kemudian menghabiskan waktunya di malam tahun baru ini. Ada banyak sekali aktivitas yang kemudian dilakukan, termasuk juga untuk anak-anak. Banyak sekali spot-spot atau wahana-wahana menarik untuk anak-anak yang bisa dicoba. Jadi ini memang menjadi favorit masyarakat ataupun warga Tasikmalaya begitu ya, untuk menghabiskan waktu pada malam takbir. Nah, rencananya besok ini akan diselenggarakan sholat id bersama begitu di kawasan kota Tasikmalaya, tepatnya di masjid belakang saya ini. Ini adalah Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Setiap tahunnya memang masjid ini menjadi salah satu titik teramai bagi masyarakat muslim untuk melaksanakan sholat id bersama begitu. Rencananya atau informasi yang sementara yang kami terima, besok diselenggarakan sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dihadiri oleh ribuan
jemaah begitu ya di kawasan Tasikmalaya ini. Dan kami juga tadi melihat dari pihak kepolisian lalu juga dari Forkopimda tengah melakukan berbagai persiapan untuk hari esok menjelang Lebaran 1447 Hijriah begitu yang akan digelar pada esok pagi. Nah, takbir seperti ini akan terus dikumandangkan rasanya sampai tengah malam atau bahkan menjelang subuh nanti untuk menandakan bahwa besok sudah mulai masuk hari raya, sudah masuk Lebaran 1447 Hijriah, 1 Syawal 1447 Hijriah. Jadi mungkin sebagian masyarakat di sini ramai berkumpul begitu ya. Tapi bisa jadi sebagian dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kota Tasikmalaya sedang berada di rumah untuk menyiapkan makanan-makanan yang kemudian akan disajikan pada perayaan Lebaran di tahun 2026 ini. Saya juga tidak sabar besok untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan teman-teman CNN Indonesia di sini untuk sama-sama merayakan dan juga menyambut hari kemenangan bagi umat Muslim pada perayaan Lebaran 1447 Hijriah. Victor. Baik, terima kasih Kiki. Tetap semangat meskipun jauh dari keluarga di malam takbir ini ya. Sekarang kita geser dulu ke Jakarta. Sudah ada Mikaira Amar di sana. Khaira, kalau tadi di Tasikmalaya cukup ramai sekali kota Tasikmalaya di malam takbir ini. Bagaimana dengan suasana di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta? Khaira. Khaira. Ya, selamat malam Victor. Mungkin saya kurang bisa mendengar ya pertanyaan Anda dari studio karena mungkin sama-sama kita bisa dengar ya sautan tabuhan beduk dan juga sautan suara takbir yang tidak henti-hentinya dari tadi sore Victor, karena memang di sepanjang jalan MH Tamrin ini dipenuhi oleh penabuh beduk ya yang berasal dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta, baik itu dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat, karena memang main agenda atau agenda utama pada malam hari ini di kegiatan Car Free Night yang memang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah beduk kolosal. Memang sepanjang jalan MH Tamrin ini bunyi beduk, tabuhan beduk tidak henti-hentinya dari tadi ditabuh oleh para penabuh yang ada di sini. Nah, kondisi terkini memang saya dapat laporkan memang tadi dari jam 7 maghrib sampai jam setengah 8 tadi memang kawasan ini diguyur hujan lebat dan juga disertai dengan petir. Namun acara sempat dihentikan karena mengingat hujannya cukup deras. Namun pada jam setengah 8 tadi acara dilanjutkan dan berlangsung sampai sekarang. Memang suaranya sangat meriah sekali suasananya ya, dan juga acaranya akan tetap lanjut sampai 10 nanti. Dari tadi kami ini berdasarkan pengamatan kami dan tadi jam 5 memang antusiasme dan pengunjung memang tidak ada henti-hentinya. Karena dari jam 5 sore tadi memang sudah mulai memadati kawasan dan bahkan dan juga tadi sempat hujan namun seperti tidak menyurutkan animo masyarakat. Apalah hujan ya, hujan hanya air. Dan juga kami lihat antusiasme pengunjung makin tinggi nih setelah hujan ini, karena menurut kami nilai acara ini adalah acara yang cukup strategis begitu ya, emang untuk menghabiskan waktu Lebaran. Mungkin kameramen saya Fodonto Bimantoro bisa memperlihatkan suasana terkini dari kawasan Bundaran HI ini. Ternyata suasananya yang cukup ramai begitu ya, memang masih ada genang-genangan air begitu. Nah, kira-kira apa sih ya yang membuat antusiasme pengunjung makin tinggi dan juga tidak turun ya walaupun sudah diguyur hujan lebat? Saya akan berbincang dengan pengunjung yang ada di sini, bagaimana antusiasme mereka. Halo, permisi Mbak. Halo Kakak. Halo, saya Meli dan saya Gina. Dari mana? Saya dari Bangkalan, Madura, Kak. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Oke, kenapa sih pengen ikut acara ini? Untuk acara ini tentu sangat meriah ya, Kak. Karena sebagai saya anak rantau yang tidak mudik Lebaran, sangat menghibur sekali. Ya, sangat berkesan untuk kita. Jadi kita bisa merasakan meriahnya malam takbiran di acara ini. Oke, experience-nya sejauh ini mengikuti acara ini apa? Experience saya tentu sangat senang Kak dengan acara takbiran malam ini, karena saya sebagai anak rantau ya Kak yang tidak mudik, dengan acara takbiran ini sangat terhibur. Yang awalnya sedih, saya jadi bahagia sekali Kak. Kalau kakaknya apa? Kalau saya sangat senang karena bisa merasakan acara yang sangat meriah ini, yang
sangat luar biasa. Jadi saya bisa mengurangi rasa sedih saya yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Oke, nah experience-nya sejauh ini terhadap acara ini apa? Kenapa Kak? Kira-kira harapannya untuk acara ini apa? Oke. Untuk harapannya Kak, tentu semoga acara ini berjalan dengan lancar dan untuk tahun-tahun berikutnya semoga tetap diadakan acara ini karena sangat menghibur bagi anak rantau. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah, itu barusan antusiasme dari pengunjung dan juga chat saya bersama pengunjung yang sangat bersemangat sekali untuk datang pada acara kali ini. Dan juga acara ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung yang sekaligus akan memberikan kata sambutan untuk menyapa para pengunjung yang hadir di acara kali ini. Jadi bagi Anda yang memang meski bingung untuk mencari dan juga menghabiskan waktu bermalam dan silahkan datang ke kawasan Bundaran HI. Itu yang saya kembali kepada Anda, Victor. Baik, meriah sekali ya di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, dan tadi juga di Tasikmalaya Jawa Barat juga sudah ada Kiki Haryadi yang juga melaporkan cukup meriah dan hangat begitu ya suasana malam takbir Lebaran di sana. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran esok hari.